Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Rizky Syahfitri Ritonga dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, aku bakal menjelaskan tentang hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. Adapun beberapa materi yang akan kita pelajari dalam hak asasi manusia diantaranya: yang pertama ada pengertian HAM, yang kedua ruang lingkup HAM, 3 sejarah perkembangan HAM, 4 macam-macam HAM, 5 ciri-ciri khusus HAM, dan yang terakhir pelanggaran HAM. Langsung saja, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2. Yang artinya bahwa kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalani setiap manusia yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia. Seseorang bisa mendapatkan haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. 2. Ruang lingkup HAM meliputi: yang pertama ada hak pribadi, meliputi hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Pokok bahasan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan HAM. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. HAM di Indonesia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-Undangan HAM. Dalam perjalanan sejarah Indonesia telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Salah satunya terjadi pada tahun 1965 di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal yang sebenarnya sudah melanggar hak hidup. Maka dari itu, perlu adanya upaya penegakan HAM agar setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara utuh dan menyeluruh. Pokok bahasan selanjutnya adalah macam-macam HAM. Adapun jenis ataupun macam-macam HAM ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, memeluk agama, aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi, mencakup hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak ekonomi dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi politik, mencakup hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu dan sebagainya. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya, termasuk hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 5. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. 2. Universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada. 3. Permanen, artinya HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak yang sudah diatur dan ditetapkan. Materi yang terakhir adalah pelanggaran HAM.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kiprahnya. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu juga, kita harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Maka dari itu, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.